atributnya ya ada nama, ada NPM, ada alamat, ada nama orang tua, termasuk pekerjaan, dan seterusnya. Itu adalah informasi. Oke. Nah, perilaku sistemnya seperti apa ini nanti kedepannya nih harus berbasis web kah misalkan, harus Android kah misalkan, gitu ya. Cara menggunakannya seperti ini. Itu perilaku sistemnya. Berikutnya antarmuka apa yang tersedia, gitu kan. Jadi tatap muka. Ketika Anda membuka sebuah software Syakadu, Anda bisa lihat tuh, gitu ya. Apa saja, form-formnya apa saja. Form-formnya apa saja. Di situ ada banyak sekali ya. Ada form mahasiswa, ada form KRS, ada form. Kalau di perpustakaan ada form apa sih? Ada form data, ada form data buku, dan lain sebagainya. Itulah antarmuka. Form gitu, tampilan awal. Oke. Nah, ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Ya. Nih, contohnya apa? Nih, saya ingin data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal. Wah, ini kan, ini kalau orang keuangan begitu. Saya nggak mau tahu deh, pokoknya ketika sekali entry, sekali tombol simpan, maka akan tampil semua laporan. Wah, gitu juga bisa. Ya, misalkan. Apalagi laporan arus kas, saya bisa pantau setiap hari, setiap pekan, setiap bulan. Bla bla bla, banyak sekali ya. Kita definisikan tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dan biasanya memang user akan selalu bilang, jelasin detail banget gitu. Ini loh, saya maunya kayak gini, saya maunya kayak gitu. Hanya mungkin bahasa user nggak selengkap ini ya, saya ingin data yang dimasukkan bla bla bla, nggak sedetail itu. Dia cukup bilang, ini datanya tolong nanti bisa di print jurnalnya misalkan, gitu loh. Biasanya seperti itu. Tapi juga ada yang user yang memang paham dengan bagaimana proses perangkat lunak, develop perangkat lunak, maka dia akan menyampaikan kalimatnya persis seperti ini. Nanti ada informasi neraca keuangan ya. Ini bisa saya lihat kapan aja, di mana saja. Bisa saya akses lewat Android, bisa saya akses lewat web gitu. Itu adalah kita definisikan. Ini contohnya. Nah, ini penting nih, kebutuhan data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal. Tadi bilang gitu kan? Nah, terus kebutuhan fungsionalnya apa saja? Lihat nih. Entry dan rekam data transaksi penjualan. Iya, hari ini penjualan apa saja, produk apa saja, harganya berapa, yang beli siapa, kan begitu kan? Kan transaksi penjualan. Berikutnya retrieve data. Iya kan? Transaksi penjualan untuk periode tertentu. Tarik data. Ketemukan data transaksi penjualan untuk periode tertentu. Gitu. Ya misalkan pekanan, bulanan, dan seterusnya. Ya. Next apa? Antarmuka. Ini kan tadi kebutuhan fungsional, antarmuka, satu lagi unjuk kerja ya. Nah, antarmuka seperti apa? Bikin antarmuka, bikin form pemakai. Ya, untuk masukkan data merekam data penjualan. Tadi ya contohnya ya, misalkan user sering input, itu kan tanggal, bukan tanggal mungkin ya, apa saja yang dibeli. Pernah lihat lah ya, mungkin ya Anda pernah lihat aplikasi Miobi misalkan, atau aplikasi kasir lainnya gitu kan. Kalau Anda misalkan ke minimarket, kan dia pasti ngentry tuh, ada home entry, tabel pembelian Anda itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu ada form. Nah, form itulah antarmukanya. Ya, berikutnya apa form untuk menyajikan reporting lah ya, melihat jurnal informasi. Print, menunya, misalnya menu print atau tombol print nggak bisa. Yang berikutnya unjuk kerjanya apa? Ya, proses jurnal hanya bisa dilakukan sekali setelah data transaksi penjualan direkam. Karena dibatasi, jurnal itu hanya sekali. Kenapa hanya sekali? Walau alam, bisa jadi karena besar datanya, kalau Anda berulang-ulang bisa memberatkan server. Gitu. Maka cukup sekali saja, tetap setelah sekali maka tunggu beberapa menit baru bisa print lagi. Biasanya kira-kira seperti itu. Oke ya. Terus adanya otoritas pemakaian. Nah, ini pembatasannya, ada kewenangan. Ya, perangkat lunaknya pakai siapa saja. Ya, kayak di Syakadu kan nggak semua user kan terbatas. Itu dibagi mahasiswa, ada dosen, ada administrator. Dipecah-pecah. Gitu kan sesuai dengan haknya. Gitu ya. Setelah unjuk kerja. Ya, ini saya mundur dikit. Unjuk kerja. Nanti ada bikin 3 ini loh. Bikin ke fungsional, bikin antarmuka, dan unjuk kerja. Ya, contohnya tadi ini ya, data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal. Ini kebutuhan fungsionalnya. Ya, Anda bisa baca kebutuhan antarmukanya. Anda bisa lihat kembali. Dan yang terakhir kebutuhan
unjuk kerja. Oke. Nah, ini. Baik, ada yang tanyakan? Masih ada beberapa slide insya Allah. Ini penting soalnya. Nah, SKPL ini dokumen ya. Dokumen spesifikasi kebutuhan pangkat lunak. Jadi ada standar dokumennya. Ya. Ya, berikutnya ada kaji. Jadi setelah Anda buat, bikin ini. Nanti Anda bisa review di Google banyak kok. Standar SKPL itu apa saja gitu ya. Nah, tugas ini tugas Anda. Ya. Buatlah analisis kebutuhan untuk studi kasus yang diberikan. Nanti saya berikan studi kasus ya. Ya, nanti saya kirim ke Anda studi kasusnya ya dalam soalnya, maksudnya studi kasus soalnya itu ya. Mengikuti 3 tahapan. Tadi ya, fungsional dan lain-lain ya. Antar muka dan unjuk kerja. Gitu. Oke. Nah, ini contoh studi kasusnya. Jadi ada beberapa studi kasus ini termasuk diantaranya studi informasi penilaian di Fakultas Ilmu terampil seperti ini. Ya. Aduh. Gitu. Nah, ini berikutnya tentang perpustakaan. Ini ada seorang user ngomong kayak gini kira-kira gitu kan. Wah. Nanti Anda terjemahkan dalam tadi ya, 3 tahapan tadi. Ya. Oke, profesional, unjuk kerja dan termuka. Kayak seperti itu. Nanti saya minta harus saya akan segera. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Baik, tugas serupa ini Anda bisa googling juga, banyak kok di internet. Teman yang saya inginkan pada Anda adalah bukan Kopas tentunya, tapi Anda paham. Ya, kalau Kopas mah saya buat apa sih gitu kan, ya Anda kuliah gitu aja. Beneran ini. Kalau Anda masih berpikir, Pak itu bisa saya Kopas gampang, buat apa Anda kuliah? Beneran buat apa Anda kuliah? Karena kalau Anda mental Kopas, copy paste, saya pikir Anda nggak perlu kuliah deh. Anak SD pun bisa. Wah, sekarang canggih-canggih. Gitu, sekarang canggih-canggih. Pegang handphone bisa kopas sana kopas sini cepat sekali gitu kan ya. Tapi apakah sama dengan Anda itu kan? Cara tidak. Makanya saya kalau tugas itu saya minta kepada Anda untuk menulis. Artinya kalaupun Anda kopas dari orang lain, setidaknya ada effort lebih dari Anda untuk menuliskan apa yang Anda sudah lakukan. Sehingga Anda lebih mudah mengingat. Tidak mengkopas pas dari file orang copy perfect gitu enggak. Saya tidak mau. Ya, berikutnya juga Anda lebih mensyukuri ketika Anda memiliki pena, pensil, ya, ini penggaris gitu kan, termasuk buku yang orang tua Anda titipkan kepada Anda. Gitu ya. Baik. Tidak ada pertanyaan? Baik, anakku sekalian, tugas tadi akan saya share lebih jelas nanti di WA ya, ketua kelasnya, Anissa, nanti saya akan kirimkan. Dan saya minta Anda harus selesaikan dalam waktu yang terbatas yang saya tentukan. Saya perlu ingatkan anak sekalian, terkait jadwal, saya mohon maaf, saya salah. Jadwal kita ini semestinya jam 10. Karena bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu yang jam 13.30 itu dimajukan ke jam 10. Nah, pertanyaannya ini kan mata kuliah di jam ini, di hari ini, maksud saya mata kuliah ini di hari ini, bukan mata kuliah di jam sesungguhnya. Sesungguhnya kan di hari Rabu kan, gitu. Makanya saya jadi tanda tanya nih gitu, karena ketika dimajukan ke jam 13.30, ini bertabrakan dengan jadwal kuliah di ilmu komputer. Gitu. Ini cuma hari ini terus terang yang di ilmu komputer saya dengan berat hati saya kalahkan. Saya memilih Anda dulu gitu kan maksud saya. Nisa Delvi, kenapa ketawa-tawa? Saya tidak melucu. Oke. Jadi jam kuliah ini kalau Anda di jam 10 ada nggak? 10 lewat 10. Ada, Pak. Gimana? Ada kelas, Pak. Oh, gitu ya. Waduh. Berarti saya harus coba akali yang di Ilkom barangkali ya. Mudah-mudahan mereka bisa di jam lainnya. Oke lah, sementara saya tetapkan biar di jam ini dulu saja. Kalau nanti tidak ada solusi lainnya ya kita akan coba cari
di waktu yang lainnya. Karena memang kalau semestinya kita offline, kita tidak bisa di jam lainnya ya, karena ruangan gedung yang kita pakai itu ruangan apa sih? L berapa? 302 ya, saya lupa nama ruangannya kemarin itu. E102 Bapak. Oh, astagfirullah. E102 itu kan di hari Jumat, pada Jumat ada waktu kosongnya gitu loh. Kalau saya geser ke waktu lainnya, saya khawatir malah nggak bisa pakai nanti. Oke, sementara kelas ini tidak ada perubahan. Nanti kalaupun ada perubahan akan saya segerakan perubahannya, saya sampaikan. Saya terus hari ini saya betul-betul lupa karena saya jadi tahu ketika tadi ada yang mengingatkan di kelas yang lainnya gitu loh. Saya ingat astagfirullahaladzim, ya benar ya, harusnya jam 13.30 itu adalah mata kuliah yang di jam 15.30. Gitu. Nah, sementara yang di kelas yang jam 13.30 itu harusnya di jam 10 lewat berapa? 15 ya kalau tidak salah. 10 lewat 10, 15 gitulah. Gitu. Nah, saya pikir kelas ini tidak ada jam di jam 10 lewat, ya akan saya ajukan ke jam 10-an itu gitu. Tapi kalau memang nggak bisa, ya udah, bentar saya charger handphone laptop saya baterainya habis. Sebentar ya. Ya. Baik, anakku sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan atau ada ingin usulan, tidak ada? Ketua kelas nggak ada? Baik, ini bulan suci Ramadan, bulan sekali lagi saya tekankan bahwa saya ingin anakku sekalian tidak ada yang bermalas-malasan, semuanya tetap bersemangat, semangat kuliah termasuk diantaranya. Dan jangan lupa di bulan suci Ramadan ini ada banyak sekali aktivitas yang menjadi prioritas. Saya ulangi, ada banyak aktivitas yang menjadi prioritas. Ya, kuliah itu prioritas, ya, gitu ya. Tapi jangan sampai diabaikan satu amalan, satu aktivitas yang memang semestinya Anda gencarkan, gaspol. Apakah itu? Tingkatkan sholat. Kalau ada kata tingkatkan sholat, berarti sholat yang sebelumnya. Bukan berarti begini ya, subuh 2 rakaat jadi 4, itu bukan begitu. Tapi menjadi 4 tuh 2 rakaat sunnahnya, 2 rakaat qobliyah subuh ya, 2 rakaat subuhnya. Maksud yang dulu mungkin nggak pernah melakukan itu kan sunnahnya. Itu bukan dengan zuhur, itu dengan maghrib, itu dengan isya dan seterusnya. Itu ya, tingkatkan. Tambah dengan sholat-sholat sunnah. Gaspol sunah-sunahnya, termasuk sholat sunnah duha diantaranya. Nggak cuma tarawih saja ya, termasuk tarawih juga, termasuk ya tahajud juga di gaspol deh. Pahalanya banyak banget. Dan ada satu yang sangat istimewa, itu tilawah Quran. Karena Ramadan adalah bulan Quran. Jangan lupa anak sekalian, saya pesankan kepada Anda semua, manfaatkan waktu. Kalau Anda menganggap bahwa sholat itu tidak penting, atas ada aktivitas apa lagi yang lebih penting dari sholat. Begitu dengan tilawah Quran. Ya, kuliah itu hanya selingan hidup. Kerja pun begitu. Aslinya Anda suruh ibadah semuanya. Full, termasuk bulan suci Ramadan ini. Anakku sekalian, tidak ada maksud menggurui Anda semua, tapi walaupun saya bukan dosen mata kuliah agama Islam, tapi setidaknya kewajiban kami selaku dosen adalah mengingatkan. Sekali lagi, mengingatkan, mengajak. Fastabiqul khairat. Di bulan suci Ramadan ini, anakku sekalian, sekali lagi optimalkan waktu yang tersisa, waktu yang ada. Ya, yuk. Yang tadinya malas-malesan, nggak pernah pegang Quran, sekarang pegang Qurannya. Saya pernah bikin semacam penelitian kecil-kecilan tapi di jurusan kami ya, di ilmu komputer. Saya pernah tanya ke sekian banyak mahasiswa. Yang ini membuat saya sangat sedih. Kenapa? Coba Anda jawab sekarang ya. Ya, jawab dalam hati deh. Di tas Anda kuliah, Anda membawa tas kah atau sekedar apapun lah ya, yang Anda bawa ke Anda kampus. Di tas itu siapa yang tetap membawa mushaf Quran di luar bulan suci Ramadan? Ada? Mushaf Quran ya, bukan handphone Quran. Mushaf. Saya kepingin tahu, boleh angkat tangan. Diklik tuh, gambar angkat tangannya tuh ada. Tidak ada. Beneran nggak ada. Ya Allah. Dan satu jangan live dulu ya. Ini belum selesai. Ini bukti bahwa
Anda sudah mulai mengabaikan Quran. Ya, anakku sekalian, ini pesan saya baik-baik. Ya, siapkan Quran, mushaf Quran, bawa ketika Anda kuliah. Yang muslim ya, bawa. Jadi ketika nanti ada waktu kosong kuliah, Anda buka Quran. Anda baca Quran. Boleh di musola atau tempat-tempat Anda duduk-duduk. Daripada Anda duduk mejeng nggak jelas, ya, apalagi mohon maaf, nauzubillah ada pacaran di situ, berdosa saja, malah yang pertama dosanya bukan amalnya, mending baca Quran deh. Ya, baca Quran, bawa Qurannya. Kalau ternyata lupa bawa Qurannya, oke lah, baru bawa pakai handphonenya, boleh. Itu ya. Oke, ini pesan dari saya, mudah-mudahan Allah berkahi. Ketika Anda amalkan, ajak keluarga Anda ajak semuanya. Ya, rekan-rekan Anda semuanya. Yuk, saya pun perlu diingatkan. Bapak sudah, saya di Ilkom, di jurusan kami di FIPA, saya terus terang mengajak anak-anak itu untuk menyapa bukan dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, apalagi selamat malam juga tidak. Tapi selalu assalamualaikum. Dan anak-anak itu selalu tahu kalau ketemu saya selalu saya tanya. Atau mereka pun selalu tanya, gimana? Sudah belum? Mereka sudah tahu. Bahwa pertanyaan satu mengarah kepada sholat, khususnya sholat duha. Gitu ya. Karena yang wajib pasti Anda sudah paham lah. Saya tidak perlu sibuk lagi mengajak Anda. Oke, di bulan suci Ramadan ini kalau Anda di bulan Ramadan ini ada masih malas-malesan, apalagi di bulan selain Ramadan, sudah saya yakin lebih malas bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena semestinya kalau orang yang paham, maka di bulan Ramadan ini gaspol. Yang tadinya kalau duhanya 2 rakaat jadi 8 bahkan gitu ya. Kan lebih 12 maksimal. Ya, bahkan minimal 4 lah minimal ya. Gitu. Hal yang 0 nggak pernah di bulan lain, maka minimal 2 deh. Yuk, ya. Dan besar sekali pahalanya. Dan closing dari saya, khusus tilawah Quran, karena ini bulan Quran, itu satu huruf, ada yang tahu berapa kalau Ramadan? Anissa tahu nggak berapa? Pahala membaca Quran per huruf berapa? Nggak tahu? Belum tahu? Ada yang tahu? Sekar tahu? Sekar? Belum tahu? Baik, saya kasih tahu ya. Ini jadi penyemangat. Walaupun kita tidak boleh menghitung-hitungnya ya, tapi jadi penyemangat saja. Di luar Ramadan, satu huruf itu 10 kebaikan. Dan di Ramadan itu dikali lipatkan 10 lagi. Jadi berapa? 10 kali 10 berapa? 100, Pak. 100. Maka kalau Anda malas-malasan, itu rugi pol. Anda mau nabung amal apa lagi? Gitu ya. Jadi mahasiswa harus cerdas. Maka saya tidak perlu panjang lebar deh, karena Anda mahasiswa, Anda sudah cerdas. Oh, berarti Anda bisa menghitung tuh kalau baca basmalah saja sudah berapa. Gitu ya. Kalau sudah ditawarkan hadiah segitu besarnya saja Anda malas, gimana kalau tanpa hadiah? Kira-kira begitu ya. Walaupun sesungguhnya ketika beramal tidak usah berpikir pahalanya apa, tapi jadi motivasi. Anda tahu itu nggak apa-apa, gitu ya. Maka rugi sekali. Saya berusaha menyampaikan, pun saya mengajak, bukan pamer amal, bukan, demi Allah bukan. Saya mengajak Anda biar kita sama-sama mendapatkan keuntungan. Kalau orang dagang itu, orang ekonomi kan identik dengan bisnisnya. Kalau orang bisnis, saya juga orang bisnis. Jadi ibaratnya kalau orang bisnis itu modal sedikit untung banyak. Itu Ramadan. Modal sedikit untung banyak. Karena bacanya cuma satu ayat, tapi untungnya banyak banget. Kira-kira begitu kalau boleh dikaitkan dengan dunia dagang. Maka rugi kalau Anda waktu yang ada di pagi hari, malam Anda pada subuh malah tidur, rugi. Jangan tidur di masjid itikaf sampai waktu suruh. Istirahat sebentar ke jam 8, duha, lagi terus begitu. Ya, anak sekalian, saya menyampaikan karena saya sayang kepada anakku sekalian. Saya anggap Anda itu adalah anak-anak saya sendiri. Dan maka saya menganjurkan anak kandung saya di rumah, itu gaspol. Gitu ya. Maksimal berapa? Gitu. Dan boleh ya saya sampaikan ya, jadi motivasi. Sekali lagi jadi motivasi. Tidak ada niatan untuk menyampaikan amal. Saya belum mampu, tapi ke anak saya, beliau menyanggupi di depan saya menyatakan, Bi, saya setiap hari tilawah Quran minimal 10 juz, dan itu sudah berjalan. Bayang ya, saya nggak bisa ngitung Al-Quran kalkulator jebol kayak gitu. Ternyata di atas dia lebih banyak lagi, dengan temannya itu lebih banyak lagi. Gitu. Bahkan gurunya itu satu hari 30 juz. Ya Allah, kebayang ya.
Satu hari 30 juz. Dia hafal Quran 30 juz misalnya. Jadi satu hari 30 juz. Kebayang ya? Barangkali Anda 1 juz aja enggak. Gitu. Halo, udah ketinggalan jauh kan? Iya, masih ada waktu, yuk, mau masih ada hidup, nyawa masih di kandung badan, jangan malas. Ya, satu amalan yang saya pegang. Yuk kejar, minimal 1 juz Quran. Ya, minimal 1 juz Quran. Syukur harus lebih 4 juz. Kalau saya pribadi, saya targetnya minimal 5, 1 juznya tuh hafalan. Gitu. Mohon maaf, tidak ada niatan untuk pamer amal. Kalau tidak, tapi saya menginspirasi Anda, memotivasi Anda semua. Saya ingin Anda menjadi makin kita